Salam, kembali kita berjumpa di dalam program From the Pastor Dex episode yang kedua. Di dalam episode yang kedua ini sebenarnya saya ingin membahas sambungan dari apa yang kita bahas di episode yang pertama. Di episode yang pertama saya membahas kepada setiap saudara, haruskah orang Kristen menyebut nama Yahweh. Nah, episode kedua sebenarnya saya merencanakan untuk membuat judul, salahkah orang Kristen pada saat menyebut Allah. Nah, itu menjadi sebuah sambungan dari episode yang pertama. Tetapi karena hari kemarin pada saat saya hari ini membuat video ini, saya mendapatkan sebuah kiriman dari seorang teman hamba Tuhan, mengirimkan sebuah buku pelajaran. Yang buku pelajaran itu adalah buku pelajaran siswa SMP kelas 7. Saya juga bingung sebenarnya apa yang dimaksudkan pada saat dia mengirimkan file tentang buku pelajaran ini, Bapak Ibu. Tetapi pada saat diteliti ternyata ada sebuah hal yang menarik untuk dibahas di hari ini berkaitan dengan buku pelajaran SMP kelas 7 tersebut, ya, dengan mata pelajaran PPKN. Karena apa? Karena menariknya di dalam buku tersebut menuliskan tentang apa yang kita imani sebagai orang Kristen. Ya, dalam hal ini Kristen Protestan, apa yang kita imani. Seperti apa ajaran tentang Kristologi. Dan ternyata yang dituliskan di sana ada sesuatu yang menarik perhatian kita, bahwa tidak sesuai dengan apa yang mungkin hari ini kita percayai, yang kita terima, apa yang menjadi ajaran dasar dari kehidupan orang percaya sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, dari sebagian saudara mungkin sudah ada yang mengetahui, tapi dari sebagian saudara juga mungkin belum mengetahui hal ini. Oleh sebab itu menarik untuk kita bahas bersama-sama pada saat ini mengenai apa yang terjadi di dalam buku pelajaran siswa SMP kelas 7 dengan mata pelajaran PPKN tersebut. Nah, kalau saudara tahu covernya atau bentuk cover dari buku pelajaran tersebut berjudul PPKN, ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Covernya biasa karena buku ini atau bahan ajar ini juga diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga kita tahu bahwa karena ini sudah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, sudah pasti sebenarnya ini bisa dipakai untuk menjadi bahan ajar. Tapi ternyata pada saat kita selidiki, kalau saudara menyelidiki lebih dalam, ternyata ada sesuatu yang kita harus bisa cerna bersama-sama, yang perlu kita tanggapi, yang perlu juga kita luruskan kalau itu menjadi sesuatu hal yang salah. Tentu sebagai hamba Tuhan, saya punya sebuah tanggung jawab untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar menyangkut tentang iman Kristen, tentang apa yang kita percayai tentang Tuhan, dalam hal ini tentang Trinitas, karena disebutkan di sana tentang Trinitas. Ya, karena kalau saudara mau melihat, ternyata tulisan yang ada di dalamnya, tulisan yang menuliskan tentang agama-agama yang ada di Indonesia di poin Kristen Protestan, di mana di dalamnya kita ada di sana, ya, menuliskan satu hal yang saya pikir ini kurang tepat, ini tidak benar, ini keliru, ini salah. Dan tulisan itu kalau saudara perhatikan, entah saudara bisa baca atau tidak, saudara bisa besarkan atau saudara bisa dapatkan bahan ajar ini atau buku ini, ya, dalam bentuk soft copy-nya, dituliskan di sana mengenai Tuhannya orang Kristen, maksudnya orang Kristen Protestan kita, ya, adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan fatal, Bapak Ibu. Sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita percayai, dengan apa yang kita imani. Karena di sana dikatakan, betul, kalau Trinitas, Tritunggal, dalam kehidupan orang Kristen kita mengenal konsep Trinitas, konsep Tritunggal. Tetapi pada saat Trinitas itu dikatakan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus,
Ini merupakan sebuah kesalahan. Ini ada sebuah kekeliruan. Padahal ini buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang menjadi bahan ajar mata pelajaran PPKN. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mungkin pada saat mata pelajaran ini diajarkan kepada mereka yang studi, yang sekolah dalam jenjang SMP kelas 7 menerima ajaran ini, bukankah ini menjadi sesuatu hal yang fatal, yang bisa membingungkan peserta didik, yang bisa membingungkan anak-anak yang menerima pelajaran PPKN, bukan hanya yang dari non-Kristen, tapi dari siswa-siswa Kristen juga pasti bisa menjadi bingung. Bisa berkata, wah ini kok sesuatu yang berbeda. Dan kalau sesuatu yang berbeda ini diyakini dan terus-menerus diperdengarkan dan diajarkan, itu bisa diyakini menjadi sebuah kebenaran. Dan ini berbahaya untuk iman Kristen, terutama anak-anak siswa SMP kelas 7 ke depannya, Bapak Ibu. Ada sebuah teori dalam ilmu psikologi mengenai efek ilusi kebenaran. Ya. Dalam teori psikologi efek ilusi kebenaran, di sana para peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata pada saat kebenaran itu atau sesuatu pesan disampaikan berulang-ulang, ya, itu bisa dianggap menjadi sebuah kebenaran. Sekalipun pesan yang disampaikan itu salah, tetapi karena dia diulang-ulang, itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Kalau sesuatu yang tidak benar diajarkan berulang-ulang, itu bisa menjadi kebenaran atau dianggap sebagai kebenaran. Nah, oleh sebab itu ini menjadi entah ini bisa menjadi satu peringatan bagi kita, entah ini bisa menjadi sebuah ancaman, atau ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bangun dari tidur, atau membuat kita sadar dan harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak-anak kita atau generasi kita ke depannya dari ajaran-ajaran yang mau mencoba memasuki mereka, yang coba diberikan kepada mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Saya tidak bisa berkomentar banyak kalau saudara mau melihat. Tentu yang menulisnya bukanlah orang Kristen, penulisnya bukanlah orang yang ahli dalam kristologi, ya. Orang yang menulisnya adalah orang yang secara pengetahuan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila mungkin bisa dikategorikan adalah orang yang mengerti dan memahami tentang PPKN. Tetapi pada saat menyangkut isu tentang agama atau ajaran dari sebuah agama, khususnya ajaran Kristen, padahal penulisnya non-Kristen, seharusnya sang penulis bisa meng-cross-check ataupun bisa bertanya kepada orang yang ahli atau orang yang memang mendalami tentang urusan-urusan agama, mendalami tentang teologi, mendalami tentang kristologi, karena mau membahas tentang Tuhan, ketuhanan dari apa yang dipercayai orang Kristen. Atau kalaupun lebih bijaknya, tidak menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan dogma dari agama Kristen, dogma dari ajaran Kristen. Tapi kalau hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, sesuatu ilmu pasti yang tidak menyangkut masalah keimanan, mungkin itu sah-sah saja. Siapapun bisa menuliskan, karena sejarah milik semua kita. Sejarah milik setiap orang. Sejarah tidak ada tembok agama yang membatasi, karena itu sejarah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah keimanan, menyangkut masalah pokok-pokok dasar iman Kristen, mungkin kita harus berhati-hati di dalam menuliskan hal ini. Nah, dari hal ini, apa yang sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hal ini atau dari peristiwa ini, Bapak Ibu? Saya menuliskan respon kita. Apa sih yang harus kita lakukan?
Respon apa yang bisa kita berikan dalam melihat kejadian ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Yang pertama, saya menuliskan respon kita bahwa seharusnya PGI mengambil sikap, ya, mengirim surat kepada pihak terkait, ya, dalam hal ini karena yang mengeluarkan ada Kementerian Pendidikan, dan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan untuk merevisi isi buku tersebut, ya, merevisi apa yang ada di dalamnya, karena ini sebuah kesalahan fatal, ini sebuah hal yang tidak kita imani, tapi itu dituliskan dan diajarkan. Ya, saya tidak tahu sudah sampai di mana pembahasan tentang mata pelajaran PPKN ini. Ya, kalau dilihat dari halamannya tadi, itu halaman yang cukup jauh, halaman 79. Ya. Mungkin kalau ini masih baru, ini belum diajarkan atau belum dipelajari oleh siswa-siswa kelas 7. Ya. Tetapi puji nama Tuhan bahwa ternyata PGI sudah mengeluarkan surat. Ya, PGI sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim BA MBA, ya. Yang kalau saudara lihat di layar itu suratnya. Ya, saya sedikit bacakan apa yang dituliskan di sana, ya, apa yang dituliskan oleh PGI kepada Menteri Pendidikan. Dikatakan begini: salam sejahtera, melalui surat ini kami menyesalkan beredarnya buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7, tulisan Zaim Ukrowi dan Rusli Mawati. Dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021, ini terdapat kekeliruan yang sangat fatal mengenai ajaran Kristen. Ya, lihat halaman 79, topik penjelasan tentang Kristen Protestan. Kesalahan tersebut sangat mendasar dalam konsep ketuhanan dan trinitas seturut agama Kristen Protestan. Terkait dengan itu, kami memohon kiranya buku tersebut ditarik dari peredaran dengan penjelasan seperlunya kepada sekolah-sekolah yang sudah sempat menggunakannya. Masih dalam kaitan ini, kami perlu menyarankan kepada Bapak Menteri agar muatan kurikulum terkait Pancasila dan kewarganegaraan sebaiknya dibebaskan dari tafsir agama. Untuk itu, sebaiknya buku-buku pegangan maupun pelajaran tidak memasuki aspek dogma atau ajaran, mengingat beragamnya denominasi di kalangan umat beragama. Kalaupun harus menjelaskan tentang agama, cukuplah menyebutkan sejarah ringkas dan aspek nilai-nilai etikanya saja. Kami juga mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen sebelum mencapai tahap finalisasi untuk diterbitkan. Atas perhatian yang diberikan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa kami atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom, dan Sekretaris Umum Pendeta Jack Flynn F. Manuputi. Nah, ini sudah dilakukan, langkah pertama yang sudah dilakukan oleh PGI sudah tepat, mengambil sebuah keputusan mengirimkan surat keberatan atas isi tulisan yang ada di bahan ajar. Makanya seperti yang tadi saya katakan bahwa respon kita yang pertama yang harusnya kita bisa lakukan, yang mendorong PGI untuk mengambil sikap, dan puji Tuhan terhitung tanggal 26 Juli PGI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan, ya, dalam hal ini kepada Bapak Menteri, ya, Nadiem Anwar Makarim BA MBA. Yang kedua, apa yang bisa kita responi dari peristiwa ini, Bapak Ibu? Saya juga melihat bahwa kita sebagai gereja seharusnya gereja membuat bahan ajar pendidikan dan pembinaan untuk orang tua dan anak. Memberikan dasar-dasar, memberikan pendidikan atau pembinaan mengenai pokok-pokok asas iman Kristen, ya, kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik orang tua maupun kepada anak. Hal ini kita lakukan seharusnya sebagai bentuk langkah kita membentengi jemaat-jemaat agar mereka tetap berada dalam ajaran sehat, ajaran yang benar. Jadi gereja bisa membuat
program-program pendidikan maupun program-program pembinaan kepada jemaat-jemaat, baik orang tua maupun anak-anak. Orang tua yang mempunyai anak, itu bisa kita lakukan, gereja bisa melakukan itu. Ya. Lalu yang ketiga, kita pun bisa melakukan, Bapak Ibu, dalam hal ini sebagai respon kita terhadap kejadian atau peristiwa ini, yaitu untuk pendeta atau hamba Tuhan. Ya. Seharusnya pendeta atau hamba Tuhan harus memberi makanan sehat kepada jemaat agar jemaat bertumbuh secara sehat pula. Sebagai pendeta atau hamba Tuhan, kita harus memberi makanan yang sehat, mengajarkan tentang sesuatu yang benar tentang iman Kristen. Ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran sehat itu seringkali mungkin tidak menyenangkan secara telinga, sama seperti obat. Mungkin itu pahit bagi lidah, tetapi sebenarnya berguna bagi tubuh. Makanan yang sehat seringkali pahit rasanya tidak enak, dan kalau rasa makanan itu enak seringkali kurang menyehatkan. Maka dari itu, hamba Tuhan atau pendeta seharusnya memberikan makanan yang sehat kepada jemaat-jemaat agar jemaat dapat bertumbuh secara sehat pula. Memberikan firman Tuhan secara sehat kepada jemaat-jemaat Tuhan. Agar apa? Agar mereka bisa mengerti, mereka bisa bertumbuh. Seperti yang Tuhan Yesus ingatkan melalui Rasul Paulus dalam Efesus 4, agar mereka bertumbuh ke arah Kristus. Mereka mencapai kedewasaan penuh dan tidak mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran. Gereja bisa melakukan itu, hamba Tuhan pendeta bisa melakukan itu dengan memberi makan. Lalu yang terakhir yang bisa kita responi dari peristiwa ini, Bapak Ibu, bahwa untuk orang tua, ya, respon kita untuk orang tua, seharusnya orang tua memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa tugas dalam membina kerohanian anak kita itu dibebankan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, maupun kepada guru-guru sekolah minggu, atau kepada para mentor anak-anak kita. No, orang tua pun bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Sehingga pada saat orang tua menemukan hal-hal yang seperti ini, orang tua bisa membentengi anak-anak dengan ajaran yang benar, Bapak Ibu. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk juga mendidik anak kita. Dan bukankah waktu terbanyak pertemuan orang tua dan anak melebihi pertemuan antara gereja hamba Tuhan dengan anak Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak Bapak Ibu bisa bertemu, hamba Tuhan bisa bertemu dengan kakak-kakaknya, bisa ketemu dengan mentor rohaninya, mungkin 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali dalam waktu tertentu, hanya 2-3 jam. Setelah dari itu, waktu terbanyak yang anak-anak miliki adalah dengan orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak dengan usia SMP kelas 7, mereka mungkin belum bisa mengkritisi mengenai hal-hal yang seperti ini. Belum bisa mengkritisi secara doktrin atau ajaran Kristen yang benar. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang sudah kuliah sebagai mahasiswa, mereka mungkin bisa mengkritisi, belajar mengkritisi, tapi anak-anak itu menerima sesuatu. Bayangkan kalau apa yang mereka terima di sekolah seperti ini, mau jadi apa mereka nanti ke depannya? Mau bagaimana pemahaman yang mereka miliki ke depannya tentang iman Kristen, tentang ajaran Kristen? Bukankah ini sangat berbahaya? Tentu kita tidak pernah bisa menyalahkan siapa dalam hal ini. Justru saya melihat hal ini bisa menjadi sebuah bahan introspeksi kita, menjadi pecutan bagi kita untuk kita sadar bahwa ternyata kita harus melakukan sesuatu. Bukan hanya gereja harus melakukan, bukan hanya organisasi gereja-gereja melakukan, bukan hanya pendeta hamba Tuhan melakukan, tetapi sebagai orang tua pun kita punya tanggung jawab dalam membentuk keimanan dari anak-anak kita. Semoga dari hasil pemikiran ini bisa
mengingatkan kembali kepada kita, untuk bisa menyadarkan kembali kita betapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak kita, kepada anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena biar bagaimanapun, gereja di masa depan ada di tangan generasi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak memiliki dasar iman Kristen yang kuat, tidak memiliki ajaran yang benar tentang apa yang mereka imani sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya ragu keadaan gereja di masa yang akan datang. Tapi kalau dengan kejadian ini kita kembali diingatkan untuk kita bisa terus waspada, untuk kita terus bisa melakukan sesuatu, bertindak dan melangkah, untuk bisa membentengi kehidupan generasi kita ke depannya. Maka saya rasa inilah waktunya kita melakukan semuanya itu. Semoga dari apa yang kita bicarakan dan yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita, sehingga kita boleh mengambil sebuah langkah praktis, sebuah langkah nyata untuk kita bisa berkontribusi terhadap kehidupan gereja ke depannya, terhadap kehidupan generasi kita di masa yang akan datang. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.